Halo sahabat semua. Dalam kisah penciptaan alam semesta, ada beberapa sumber yang menjelaskan hal tersebut, seperti Al-Quran dan ilmu sains. Lalu, bagaimana proses penciptaan dunia? Simak video ini agar tidak gagal paham. Pada mulanya, kitab Al-Quran menjelaskan dalam surat Al-Anbiya ayat 30 yang artinya bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya. Konsep pertama ini jelas. Penciptaan alam semesta dimulai dari pemisahan zat tunggal yang nantinya jadi alam semesta. Sejumlah terjemahan Inggris menggunakan unwinding dan unravel untuk kata memisahkan. Artinya, ia seperti benang yang diurai dari satu kain. Ilmu astronomi modern belakangan mengkonfirmasi proses ini dengan teori ledakan besar alias Big Bang, bahwa alam semesta bermula dari ledakan satu noktah kecil dengan massa yang luar biasa besar sekitar 15 miliar tahun lalu. Proses yang selanjutnya yaitu asap. Kitab Al-Quran dalam surat Al-Fussilat ayat 11 yang artinya kemudian dia menuju kepada penciptaan langit dan langit itu masih merupakan asap. Lalu dia berkata kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu keduanya menurut perintahku dengan suka hati atau terpaksa. Keduanya menjawab, kami datang dengan suka hati. Al-Quran menyampaikan setelah mula penciptaan ada kalanya langit masih berupa asap yang kemudian dikumpulkan oleh Allah jadi benda-benda langit seperti sekarang. Astronomi modern meyakini pada bentuk awal alam semesta sekitar 100.000 tahun setelah ledakan pertama. Proton dan neutron yang tercipta kemudian membentuk atom-atom yang kemudian membentuk semacam awan gas. Awan gas tersebut kemudian terkonsolidasi menjadi bintang-bintang serta galaksi-galaksi dan kemudian planet-planet serta benda-benda langit lainnya. Proses yang selanjutnya yaitu garis edar. Di dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 61 yang artinya setelah bumi dan benda-benda langit tercipta, Allah kemudian menetapkan gugusan bintang dan orbit masing-masing benda langit. Maha suci Allah yang menjadikan di langit gugusan-gugusan bintang dan dia menjadikan juga padanya matahari dan bulan yang bercahaya. Ada juga dalam kitab Al-Quran yaitu pada surat Al-Anbiya ayat ke-33 yang artinya dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya. Dan ada juga dalam kitab Al-Quran surat Al-Waqiah ayat 75-76 yang artinya aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar sekiranya kamu mengetahui. Astronomi modern juga menyimpulkan bahwa benda-benda langit sedianya tak ada yang ajeg. Matahari yang sempat dikira diam ternyata memiliki orbit mengelilingi pusat bumi sakti. Matahari bergerak di orbitnya dengan kecepatan sekitar 250 km per detik dan membutuhkan waktu sekitar 225 juta sampai 250 juta tahun untuk menyelesaikan satu putaran. Demikian juga Bima Sakti yang mengorbit di klaster galaksinya. Proses yang selanjutnya yaitu kehidupan. Selepas pemisahan dan pembentukan itu, kembali lagi ke Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 30 yang artinya dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Makhluk-makhluk hidup tersebut kemudian disebarkan ke langit dan bumi. Ada juga dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat ke-29 yang artinya di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi dan makhluk-makhluk yang melata yang dia sebarkan kepada keduanya. Dan dia maha kuasa mengumpulkan semuanya apabila dikehendakinya. Profesor Quraisy Shihab menjelaskan sekali waktu makhluk hidup tersebut yang dalam Al-Quran disebut dabbah bukan jin dan malaikat yang telah diciptakan sebelumnya. Ia spesifik mengacu pada makhluk organik dari jasad renik sampai binatang-binatang megafauna.
Sejumlah tafsir terdahulu bahkan menyebutkan binatang yang berbicara maupun tak bicara. Pada tahun 2014 lalu, para peneliti dari Jet Propulsion Laboratory milik NASA di Pasadena, California, menyimpulkan bahwa cikal bakal berbagai makhluk hidup di bumi sedianya memang terbentuk di dasar laut melalui proses energi elektrik. Sementara teori sebelumnya memperkirakan bahwa awal kehidupan di bumi bermula dari semacam kolam kimiawi. Proses yang selanjutnya yaitu banyak dunia. Yang perlu dicatat, konsep penciptaan dalam Al-Quran juga secara harfiah mengisyaratkan langit dan bumi dalam bentuk jamak. Diterangkan dalam Al-Quran surat At-Talaq ayat 12 yang artinya, Allah lah yang menciptakan 7 langit dan seperti itu pula bumi. Perintah Allah berlaku padanya agar kamu mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan sesungguhnya Allah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Angka 7 yang disepakati para ahli tafsir melambangkan jumlah yang banyak. Sejak teori fisika kuantum ditemukan pada tahun 1970-an, teori dunia yang banyak ini alias multiverse kian mendapat tempat di kalangan ilmuwan. Teleskop Kepler milik Amerika Serikat juga telah mengkonfirmasi keberadaan ribuan planet di luar tata surya. Sebagian di antaranya disebut memiliki kondisi mirip bumi yang mungkin bisa menopang kehidupan. Proses yang selanjutnya yaitu waktu penciptaan. Dalam Al-Quran juga dinyatakan bahwa proses penciptaan tersebut berlangsung dalam 6 hari. Meski begitu, sejumlah ayat lain dalam Al-Quran menunjukkan bahwa lamanya hari tersebut tak sama dengan sehari semalam di bumi. Malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Dalam Al-Quran diterangkan dalam surat Al-Hajj ayat 47 yang artinya, sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Proses yang selanjutnya yaitu perluasan. Yang juga berbeda dengan perjanjian lama, Allah tak beristirahat selepas penciptaan alam semesta. Ia hanya disebutkan bertahta di arsy yang kebesarannya melampaui langit dan bumi. Diterangkan dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 59 yang artinya, yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya dalam 6 masa, kemudian dia bersemayam di atas arsy. Selain itu, penciptaan alam semesta juga tak berhenti selepas keseluruhan langit dan bumi tercipta. Diterangkan dalam surat Az-Zariyat ayat 47 yang artinya, dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Sudah jamak diyakini para ilmuwan, terciptanya alam semesta memang bukan proses yang sudah berhenti. Galaksi dan bintang-bintang masih terus bergerak meluas. Sementara bumi juga sudah beberapa kali mengalami pembaruan melalui kiamat-kiamat yang merujuk para ilmuwan sedikitnya 5 kali telah terjadi, yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain dan demikian pula langit. Dan mereka semuanya di padang mahsyar berkumpul menghadap kehadirat Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Al-Quran surat Ibrahim ayat ke-48. Dalam perkembangannya, filosof dan ulama muslim sepanjang zaman tak merasa cukup dengan kisah itu. Ibnu Sina membayangkan proses penciptaan tersebut terjadi secara emanasi alias memancar dari Tuhan sebagai sumber utama. Membayangkan bahwa meski alam semesta abadi secara waktu, namun ia azali secara materi. Ada juga Al-Ghazali yang mengesampingkan sebab akibat dalam penciptaan tersebut, hingga Ibnu Taimiyah yang meyakini penciptaan sebagai proses kreatif yang terus-menerus. Ada Ibnu Arabi yang konsepnya terlalu rumit untuk dijelaskan dalam satu kalimat. Nah, sahabat semua, bagaimanapun, membayangkan dan mengagumi proses penciptaan tersebut semata-mata memenuhi perintah Allah dalam Al-Quran yang berulang kali memerintahkan umat manusia untuk merenungkan penciptaan langit dan bumi. Wallahu a'lam bishawab.